Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok isolasi dan karakterisasi senyawa alkaloid dari daun alpukat yang beranggota Elias Bukhori, Fajar Hidayatul Rohmah, Heni Rusita, Indiana, dan Rohib. Baiklah, langsung saja materi akan disampaikan oleh Mas Rohib dan dilanjutkan oleh Mas Elias. Waktu kami silahkan. Baik, saya akan memaparkan presentasi dari kelompok kami. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengetahui adanya senyawa alkaloid yang terkandung dalam daun alpukat. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh isolat murni. Dari 400 gram daun alpukat dimaserasi dengan pelarut metanol menghasilkan ekstrak metanol 53,41 gram. Apa itu alkaloid? Alkaloid merupakan suatu golongan senyawa organik yang terbanyak ditemukan di alam. Hampir seluruh alkaloid berasal dari berbagai jenis tumbuhan. Semua alkaloid mengandung atom nitrogen yang bersifat basa dan merupakan bagian dari cincin heterosiklik. Alkaloid mempunyai kegiatan fisiologi yang menonjol dan sering digunakan secara luas dalam bidang pengobatan. Alkaloid merupakan senyawa yang mempunyai satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam gabungan dan sebagian dari sistem siklik. Bahan dan metode pengumulan dan pengolahan sampel, yaitu daun alpukat dicuci hingga bersih, dirajang dengan ukuran kecil, diangin-anginkan sampai kering. Setelah itu dihaluskan menggunakan blender dengan tambahan sedikit metanol. Tahap akhir diperoleh serbuk kasar daun alpukat sebanyak 400 gram. Ekstraksi dan vaksinasi. Pada tahap ekstraksi, sampel berupa serbuk halus daun alpukat diekstraksi dengan cara maserasi menggunakan pelarut metanol. Tahap maserasi dilakukan selama 4 kali 24 jam dan setiap 24 jam dilakukan penyaringan serta dimaserasi kembali dengan memakai metanol yang baru. Maserat yang diperoleh disatukan dan dievaporasi pada suhu 30-400 derajat Celcius dengan menggunakan alat penguat vakum dan diperoleh ekstrak kental metanol. Tahap selanjutnya, ekstrak kental metanol disuspensi dengan metanol, air, dan dipartisi dengan pelarut N-heksan. Diperoleh fraksi N-heksan dan fraksi air. Fraksi N-heksan dievaporasi menghasilkan ekstrak N-heksan. Fraksi air dipartisi dengan pelarut etil asetat, diperoleh fraksi air dan fraksi etil asetat. Hasil partisi dan fraksi-fraksi dievaporasi pada suhu 30-400 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak air dan ekstrak etil asetat. Masing-masing ekstrak diuji fitokimia. Uji fitokimia. Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui golongan senyawa kimia yang terdapat di dalam sampel tumbuhan tersebut dengan menggunakan modifikasi metode Cronwood. Dan daun alpukat diuji fitokimia untuk melihat kandungan metabolit sekunder. Uji alkaloid ekstrak kental metanol sebanyak 0,1 gram dilarutkan dengan 10 ml klorofrom amoniak, lalu hasilnya dibagi menjadi dua bagian yang sama. Untuk bagian pertama ditambahkan asam sulfat, N, perbandingannya volumenya sama. Lapisan asam diambil dan dibagi menjadi 3 bagian dan dilakukan pengujian menggunakan reaksi fitokimia yaitu reaksi Mayer, reaksi Dragendorff, dan reaksi Wagner. Untuk bagian kedua diuji menggunakan reaksi Hager. Hasil uji positif mengandung alkaloid jika terpenuhi endapan.
Pemisahan dan pemurnian. Ekstrak metanol yang akan dipisahkan terlebih dahulu dianalisis dengan kromatografi lapis tipis untuk mencari eluen yang sesuai sebagai fase gerak pada pemisahan kromatografi kolom. Selanjutnya, ekstrak metanol sebanyak 4 gram dipisahkan dengan kromatografi kolom dengan fase diam silika gel dengan kromatografi kolom dengan fase diam silika gel GF60 dan dielusi berturut-turut menggunakan pelarut organik seperti N-heksan, metanol, etil asetat dengan perbandingan tertentu. Fraksi-fraksi yang diperoleh dari tahapan kromatografi kolom dilakukan proses kromatografi lapis tipis. Kembali untuk menggabungkan fraksi-fraksi yang sama harga RF-nya. Pola noda akan terbentuk pada setiap fraksi. Jika isolat tetap menunjukkan pola noda tunggal, maka isolat telah murni. Hasil dan pembahasan. Serbuk daun alpukat sebanyak 400 gram yang diperoleh dari tahapan preparasi sampel dilanjutkan ke tahap berikut, yaitu ekstraksi dan fraksinasi. Metode ekstraksi yang digunakan pada penelitian ini adalah ekstraksi cara maserasi. Sampel daun alpukat sebanyak 400 gram dimaserasi dengan menggunakan pelarut metanol sebanyak 3 liter dengan perlakuan 4 kali maserasi. Pelarut metanol merupakan pelarut yang paling banyak digunakan dalam proses isolasi senyawa kimia karena metanol dapat melarutkan semua senyawa metabolit sekunder. Filtrat hasil maserasi dievaporasi pada suhu 30-400 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak kental metanol sebanyak 53,41 gram. Tahap fraksinasi dari ekstrak kental metanol dilakukan dengan mensuspensi ekstrak metanol dengan metanol air perbandingannya 2:1. Selanjutnya, partisi dengan menggunakan pelarut N-heksan dan etil asetat. Partisi ini menghasilkan fraksi N-heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi air. Selanjutnya akan diteruskan oleh Elias. Oke, terima kasih. Selanjutnya, uji fitokimia. Ekstrak kental metanol dan hasil fraksinasi diuji fitokimia. Hasil uji alkaloid menunjukkan hasil positif terhadap reaksi-reaksi yang digunakan pada uji alkaloid. Hasil positif pada uji alkaloid dengan menggunakan reaksi Mayer ditandai dengan terbentuknya endapan hijau. Endapan hijau diperkirakan merupakan kompleks kalium alkaloid. Pada tahap pembuatan bereaksi Mayer, larutan merkurium 2 klorida direaksikan dengan kalium iodid akan membentuk endapan merkurium 2 iodid. Jika kalium diberikan berlebih akan terbentuk kalium tetraiodomerkurat 2. Ekstrak etil asetat hasil dari fraksinasi positif mengandung alkaloid. Ekstrak N-heksan positif pada uji alkaloid. Selanjutnya, uji kemurnian isolat. Fraksi 7 hasil dari pemisahan kromatografi kolom kedua ini diuji kemurnian dengan cara kromatografi lapis tipis dengan menggunakan berbagai eluen yang berfungsi sebagai fase gerak. Eluen yang digunakan yaitu N-heksan banding asetat, yaitu perbandingan 7:3. Lalu etil asetat banding metanol, yaitu perbandingan 9:1, dan kloroform banding metanol, yaitu perbandingannya 8:2. Hasil KLT berbagai eluen dari fraksi 7 menunjukkan pola noda tunggal. Dari hasil KLT dapat disimpulkan bahwa fraksi 7 telah murni dan didukung oleh data KLT 2 dimensi yang tetap menunjukkan pola noda tunggal. Lalu yang selanjutnya uji fitokimia isolat. Berdasarkan hasil uji fitokimia fraksi 7 positif pada uji flavonoid dan alkaloid,
Uji flavonoid menunjukkan hasil positif ditandai dengan adanya perubahan warna. Pada uji alkaloid, hasil positif jika terbentuknya endapan. Lalu yang selanjutnya karakterisasi senyawa isolasi. Karakterisasi dari senyawa hasil isolasi dapat dilakukan dengan menggunakan analisis spektrofotometer infrared dan spektrofotometer UV vis. Lalu yang selanjutnya spektrofotometer infrared. Berdasarkan analisis spektrum infrared dari isolat fraksi 7, kemungkinan terdapat beberapa gugus fungsi seperti gugus fungsi NH pada daerah serapan bilangan gelombang 3311,55 cm/1 memiliki intensitas kuat. Adanya pita tajam dengan intensitas kuat mengindikasikan keberadaan uluran gugus CH pada serapan bilangan gelombang 2921,96 cm/1 dan 2850,59 cm/1 dan dapat didukung oleh adanya CH alfatik atau takuk dengan bilangan gelombang 1467,73 cm/1 dan 1433,01 cm/1. Regangan CC muncul di daerah bilangan gelombang 1506,30 cm/1. Regang gugus CO atau keton intensitas kuat muncul pada daerah serapan bilangan gelombang 1641,31 cm/1 dan diperkuat oleh gugus CO lainnya yang ditemukan di daerah serapan bilangan gelombang 1735,81 cm/1. Gugus CN regang ditemukan pada daerah serapan 1130,21 cm/1, 1068,49 cm/1, 1012,56 cm/1. Gugus ini memiliki intensitas kuat dan pita tajam. Gugus CN lainnya dengan intensitas lemah berada di daerah serapan bilangan gelombang 1240,14 cm/1 dan 1176,50 cm/1. Hal ini diperkuat dengan adanya gugus NCO pada serapan 580,53 cm/1. Gugus CH aromatik berada di serapan gelombang 910,34 cm/1, 846,69 cm/1 dan 719,40 cm/1. Lalu yang selanjutnya spektrofotometer UV vis. Hasil spektrofotometer UV vis isolat fraksi 7 memberikan serapan pada panjang gelombang 238,5 nanometer dengan absorbansi 0,405. Serapan panjang gelombang 238,5 nanometer diakibatkan oleh adanya transisi elektron N dan N-alfa. Dugaan ini diperkuat oleh interpretasi data IR yang menghasilkan gugus CO dan NH yang memiliki elektron sunyi. Berikut adalah gambar spektrum infrared dan gambar spektrum UV vis. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa isolat fraksi 7 dari daun alpukat yang ada dalam ekstrak kental metanol diduga merupakan senyawa alkaloid aromatik. Senyawa alkaloid aromatik memiliki karakteristik NH yaitu 3311,5 cm-1, lalu CH alfa alifatik 2921,96 cm/1, lalu CN 1130,21 cm/1, CO 1735,81 cm/1, lalu CH aromatik gugus NCO
580,53 cm/1 dan didukung oleh data spektrofotometer UV phase dengan serapan panjang gelombang 238,5 nanometer serta hasil dari transisi elektron Np dan N-alfa yang mengindikasikan adanya gugus CO dan gugus NH. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan. Jika teman-teman tidak ada yang ditambahkan atau ditanyakan, kami kira sekian cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.